Ikhlas Hati Channel. Ikhlas mencari ilmu agama, ikhlas dalam beribadah, semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa farqana min ba'dihi farqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah semua yang dirahmati Allah. Kita sudah memasuki surah At-Tariq. Surah At-Tariq ini jenisnya Makkiyah. Kemudian ayatnya itu ada 17 ayat. Jadi makanya Tariq itu sebuah subjek. Jadi berasal dari kalimat taraka. Taraka itu artinya menutup. Sama seperti qara'a. Qara'a itu artinya menutup juga. Sehingga ketika dibuat menjadi subjek, dia menjadi al-qari'ah. Taraka itu menutup. Ketika dijadikan sebagai subjek, kalau di dalam bahasa bahasa Arab itu isim fa'il. Jadi dia menjadi tarik, artinya yang menutup. Di dalam tafsir Al-Qatadah, begitu juga dalam Fathul Qadir yang dikarang oleh Imam Asy-Syaukani. Kenapa dikatakan limata sumiya tarikan? Jadi mereka ini sependapat. Imam Al-Qatadah dan Imam Asy-Syaukani mereka sepakat. Kenapa dua bintang ini dikatakan dengan tarik? Li'annahu yadhharu bil laili wa tukhfi fin nahar. Karena dia cuma nampak di malam hari saja. Ya. Ketika di siang hari tidak nampak lagi. Karena ada sebagian bintang itu dia di siang hari nampak masih. Tapi kalau ini tidak nampak lagi dia cuma nampak di malam hari saja. Satu. Yang kedua, dikatakan tarik karena dia itu saling menutup, ya, ada suara bunyi ketukan. Dari mana keluarnya wallahu a'lam bishawab. Makanya Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi rasul, ketika duduk dengan pamannya Abu Talib di sisi Ka'bah, tiba-tiba ada bintang. Kalau istilah kita apalagi meteor, ada bintang yang cahayanya kuat sekali di malam hari. Abu Talib terkejut dengan bintang itu dan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa ini ya Muhammad? Sambil tersenyum Nabi Muhammad menjawab, An-Najmut Thaqib. Itulah bintang Najmut Thaqib namanya. Kaum muslimin sidang jamaah dirahmati Allah. Karena nanti ada bintang satu lagi, itu namanya Syi'ran. Sehingga di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Ana Rabbus Syi'ran. Yang menciptakan bintang itu adalah saya. Kenapa Allah katakan demikian? Karena kafir Quraisy itu pada masa jahiliyah mereka menyembah bintang Syi'ra itu. Bintang Syi'ra adalah bintang yang sangat besar. Ketika dia muncul di malam hari, dialah yang paling besar bintang itu. Makanya mereka itu wa bin najmi hum yahtadun di dalam surah An-Najm. Jadi manusia itu pada zaman dulu sampai sekarang mereka itu mengambil petunjuk dari bintang. Ketika melihat bintang, wah ini air pasang, IE. Oh ini bintang ini menunjukkan ini begini. Mereka lihat bintang. Sehingga orang yang meramal-ramal itu namanya ahli nujum. Nujum itu bintang, ahli perbintangan. Makanya mereka ini orang jahiliyah ini
Karena bintang itu memberikan manfaat yang banyak sekali. Apalagi bintang syiar itu bintang paling besar, maka bintang itu disembah oleh mereka. Setiap muncul bintang di malam hari mereka sembah. Mereka sembah bintang itu. Walaupun sebagian nanti mereka juga sembah bintang, sembah patung. Ini ketika ditanya kepada mereka, kenapa kalian sembah patung? Kenapa sembah bintang? Mereka menjawab, illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami cuma ingin mendekatkan diri saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti, jawaban mereka ini bukti kalau mereka itu mengakui juga keberadaan Allah. Mereka mengakui yang menciptakan bintang, menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Sehingga Allah mengatakan, wa annahu rabbus syi'ra. Itu yang menciptakan bintang itu adalah saya. Makanya jangan kamu sembah bintang, sembahlah saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti Allah katakan di dalam ayat lain. Jadi mereka itu matahari dan bulan itu ciptaanku. Mereka menyembah matahari dan bulan. Sedangkan yang menciptakan matahari dan bulan adalah saya, kata Allah. Maka sembahlah saya. Jangan sembah matahari dan bulan. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini yang dikatakan dengan tarik. Kalau beda tarik sama qari'ah, kalau al-qari'ah itu di dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata beliau? Qari'ah itu bentuk juga qara'ah. Tetapi qari'ah itu lebih dahsyat lagi dibandingkan tarik. Jadi tarik itu ketukan gitu. Tetapi kalau qari'ah ketukannya besar sekali. Maka sehingga hari kiamat itu dinamakan dengan yaumul qari'ah. Jadi kalau kata Ibnu Abbas, li'annahu yaqra'ul qulub. Dia itu membuat hati kita mendaduk memangnya yaumul kiamat. Ya, jadi begitu juga tarik. Tarik itu ada suara ketukan antara bintang itu. Bagaimana ketukannya? Wallahu a'lam bishawab. Apakah beradu satu sama lainnya ataukah dia mengeluarkan suara sendiri? Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Jadi ini ayatnya Makkiyah, jumlahnya 17 ayat. Ini ayat ini ada sumpah yang akan sebentar lagi kita baca. Ini sumpah. Berarti kalau sumpah itu langsung terbayang sama kita. Ada inti sumpahnya sebenarnya bukan di ini tidak, bukan di awalnya tidak, tetapi inti sumpahnya setelah sumpah itu. Ada pesan Allah Subhanahu wa taala yang mau disampaikan kepada manusia, tetapi manusia mengingkarinya. Makanya Allah bersumpah. Sumpah Allah yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Jadi ini ada beberapa tafsiran ini. Tafsiran yang pertama, was-samaa'i, demi langit. Berarti kalau demi langit, demi 7 langit. 7 langit. Ada penciptaan langit dan bumi. Di mana duluan? Apakah duluan diciptakan langit atau bumi? Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, khalaqas samawati wal ardh. Allah menciptakan langit, 7 langit itu, wal ardh, dan bumi. Itu ada 30 ayat di dalam Al-Quran. Kemudian ada ayat lain, khalaqal arda was samawat. Allah menciptakan bumi dan langit, tapi cuma 2 ayat saja. Walaupun ini 2 ayat saja, yang Allah ciptakan pertama sekali adalah bumi. Ya. Setelah bumi, kemudian diciptakan langit. Setelah itu disempurnakan penciptaan bumi. Maka ketika Allah bersumpah was-samaa'i, kenapa tidak wal ardi? Karena manusia itu biasanya diberikan peringatan itu kalau dari diri dia sendiri hanya panen. Makanya yang sering dia lihat apa? Langit, selalu langit. Bedai langit lebih kelihatan, tapi kalau waktu ini tidak pernah dia melihat diri dia sendiri kalau dia tinggal di bumi. Dia tidak pernah terbayang kalau bumi ini akan diledakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak terbayang kalau lempengan-lempengan bumi ini akan tutup tabo-tabo. Tidak terbayang sebenarnya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kamu tidak bisa mengambil pelajaran bagi dirimu. Cuma lihat binatang, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia itu suka ghibah orang lain, kenapa? Makanya bakalan orang lain ghibah orang lain, padahal tidak dia lihat diri dia sendiri. Makanya pelajaran yang diberikan oleh Allah di sini, disuruh lihat langitnya. Ini pada langit. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, was-samaa'i,
demi yang tinggal di langitnya. Kau yang tinggal di langit, itulah malaikat. Artinya Allah bersumpah demi malaikat. Malaikat itu kan ada dua malaikat. Malaikat yang pertama itu namanya malaikat al-muqarrabun atau muqarrabin atau malaikat aliyin namanya. Ini malaikat ini di mana dia tugasnya di langit ketujuh bertasbih saja kepada Allah. Bertasbih saja. Bahkan di dalam tafsir Al-Qurtubi, lamma khalaqallahu samawati wal ard ma zalu yaqra'una surat al-bayyinah lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Sebelum diciptakan langit dan bumi, itu malaikat yang di atas itu, mereka sudah diperkenalkan surah al-bayyinah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan, mereka itu mazalu yaqra'una sampai sekarang. Itu malaikat di langit masih membaca lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah sampai habis itu bacaan. Kemudian juga mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami terus bertasbih ya Allah. Bagaimana tasbihnya malaikat? Di dalam tafsir Al-Baghawi dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi, malaikat bertasbih sama seperti tasbihnya binatang. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ketika mereka pertama sekali diciptakan, binatang pertama sekali diciptakan oleh Allah, yang keluar dari mulutnya nyu binatang. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, terus sampai hari kiamat. Maka tasbih ini akan lebih banyak lagi ketika hari Jumat. Ya. Ini sesuai dengan kitab Al-Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik pada halaman 73. Jadi di situ disebutkan ketika datang hari Jumat, itu intensitas tasbih itu bertambah lagi. Binatang, tumbuh-tumbuhan, benda mati, langit, malaikat yang di langit. Ketika terbit fajar hari Jumat, mereka terus bertasbih kepada Allah, tidak pernah berhenti-berhentinya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, dan ketakutannya makin luar biasa lagi. Kenapa? Karena di dalam hadis itu diungkapkan, Nabi Adam itu diciptakan hari Jumat, Nabi Adam berbuat dosa hari Jumat, Nabi Adam bertobat hari Jumat, Nabi Adam dikeluarkan dari surga hari Jumat, hari kiamat juga datang hari Jumat. Ini di dalam kitab Al-Muwatta, di situ ada hadis dari Imam Malik. Jadi makanya binatang-binatang itu semua takut kalau hari itu nanti hari kiamat. Maka mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah mengatakan kecuali ada dua makhluk yang tidak pernah takut, ya, manusia dan jin, al-jin wal ins, manusia dan jin, muyo dan hanayo. Tapi ya kiamat hanayo ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, kalau seandainya ada orang mati bisa hidup kembali, dia ceritakan bagaimana dia alami dalam kematian dia sama orang hidup. Mereka tidak percaya dengan aneh patek. Sebelum mereka mengalaminya sendiri, tidak percaya. Orang sakaratul maut dia cerita, dia ceramah tentang sakaratul maut itu. Wahai saudara-saudaraku, sakaratul mautnya lu cukup yo, baru kalau malaikat urin, lu pegang. Nanti. Dipegang urun dan mulai tubuh, hai lu cukup yo, ijabul akra namanya. Ini orang-orang bakhil itu. Akra mendatangi saya, maka jangan bakhil lagi. Dipegang dulu pun pegang. Ya Allah ini. Tidak percaya juga dia. Sebelum dia mengalaminya sendiri. Seperti kata malaikat Jibril. Manusia itu tidak akan kapok sebelum dia melihat neraka dengan mata kepala dia sendiri. Manusia itu tidak akan tahu bagaimana balasan Allah Subhanahu wa taala kepada dia sebelum dia melihat surga sendiri dengan mata kepalanya sendiri dan dia masuk ke dalam surga. Ketika itu baru dia memuji Allah. Ya Allah. Puji Allah. Ketika ada mau dalam neraka, umat hukum ya, kenapa balik ini? Sehingga mereka mengatakan fahal ila khuruji min sabil. Ada jalan keluar lagi enggak ya Allah? Ada jalan keluar. Kalau sudah di sana bagaimana jalan keluar lagi? Ya. Kaum muslimin sedang dirahmati Allah. Ini malaikat yang pertama. Jadi Allah bersumpah demi malaikat yang ada di langit, yang tugasnya cuma bertasbih saja kepada kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu lagi malaikat itu dalam tafsir Al-Baghawi, al-mashghuluna bi umurid dunya, yang mereka itu sibuk dengan urusan dunia. Mana malaikat sibuk dengan urusan dunia? Kendalikan dunia,
dari langit turun lagi ke bawah. Kemudian setelah itu dua malaikat naik lagi ke atas, lapor lagi sama Allah, naik lagi, lapor lagi itu. Jibril begitu juga, menurunkan asap, naik lagi ke atas, turunkan asap, naik lagi. Artinya Allah bersumpah demi malaikat ini, malaikat yang bertasbih kepadaku, dan malaikat-malaikat yang turun melihat urusan dunia atas perintahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan begitu mulianya malaikat. Ya, dimuliakan oleh Allah. Malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah membangkang malaikat. Maka aku bersumpah kepada makhluk yang tidak pernah membangkang kepadaku. Karena setiap sumpah Allah Subhanahu wa taala itu ada nilai plusnya. Yang disumpah itu ada nilai plusnya. Wal laili, demi malam. Malam itu punya nilai plusnya. Artinya apa? Orang yang ada di waktu malam. Ya. Apakah dia baca Al-Quran, ataukah dia salat tahajud, ataukah ibadah-ibadah lain yang dilakukan di malam hari, ketika orang lain sedang tidur semua. Kaum muslimin sedang bermain dalam multi Allah. Was-samai wat-tariq. Tarik itu kan bintang yang bercahaya, bintang bercahaya. Tapi beda dengan Ibnu Arabi. Apa kata Ibnu Arabi? Jadi Ibnu Arabi ketika dia menyikapi was-samai wat-tariq, jadi beliau mengatakan demi roh, ya, demi roh dan akal yang masuk ke dalam jiwa yang gelap. Apa maksudnya? Jadi manusia itu gelap, dia tidak tahu mau ini kemana kecuali ada rohnya dan ada akalnya. Manusia itu mulia dengan roh dan akalnya. Ini kata Imam Ibnu Arabi. Maka manusia itu tidak ada nilainya kalau dia jasad saja, tidak ada nilai. Hanya nilai itu. Maka yang nampak sekarang kan jasad saja, tubuh dan roh. Tapi coba sudah berpisah antara tubuh dan roh, maka kata Ibnu Arabi manusia tidak berharga lagi. Maka yang dimaksud dengan was-sama, sama itu was-samai wat-tariq, yang memberikan penerangan kepada manusia. Jadi sama itu tempat yang paling tinggi. Manusia itu dianggap tinggi oleh Allah apabila tubuhnya sudah menyatu dengan roh dan ada akalnya lagi. Ya. Maka manusia itu lebih daripada malaikat. Lebih daripada malaikat yang di langit. Kalau dia bisa mengontrol syahwatnya, setelah diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan saja malaikat was-samai, tapi lebih daripada malaikat. Ini kata Ibnu Arabi. Was-samai wat-tariq. Maka saya bersumpah, kata Allah, demi manusia yang saya berikan roh dan akal. Dengan akalnya dia mencari saya, dengan rohnya beserta tubuhnya dia beribadah kepada saya. Dengan itulah dia saya angkat melebihi malaikat yang ada di langit. Wat-tariq, tariq itu kan memberikan penerangan. Jadi dengan akalnya, dengan rohnya bisa memberikan penerangan bagi tubuhnya, sehingga tubuh beribadah enak. Kemudian dia berbuat kebaikan enak, baca Al-Quran enak. Tapi ini versi tafsir Ibnu Arabi. Kadang-kadang Ibnu Arabi bisa kita ambil tafsirnya, kadang-kadang bukan tak bisa kita ambil. Kita tidak sampai mencerna tafsir Ibnu Arabi, maka membutuhkan kepada waktu yang lama. Maka di sini kesempatan ini kita ambil saja, satu saja kita ambil, karena bisa kita cerna. Tapi ada tafsir beliau nanti ini pada ayat yang lain itu susah kita cerna, maka kita tinggalkan dulu. Bukan tidak baik, tidak. Artinya tidak sampai ilmu kita tidak sampai lagi. Seperti Ibnu Arabi. Sekarang kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ayat yang kedua. Wa ma adraka mat-tariq. Ini pertanyaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus menyikapi, ada gaya bahasa di dalam Al-Quran. Itu ada wa ma adraka, ada wa ma yudrika. Kalau wa ma adraka, Nabi Muhammad sama sekali tidak tahu, apalagi cerita tentang hari kiamat. Wa ma adraka mal hutamah. Kamu tahu hutamah? Ya. Wa ma yudrika, ya, yudrika begitu juga. Artinya kamu tahu bedanya apa? Kalau wa ma adraka itu sesuatu hal yang tidak diketahui sama sekali oleh Nabi dan akan diajarkan dan diberitahukan oleh Allah kepada Nabi. Tetapi wa ma yudrika, sesuatu hal yang sudah diketahui oleh Nabi, tapi Nabi lengah, diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ya. Jadi artinya diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah tahu
Kalau seandainya orang yang datang kepada Nabi itu siapa saja, mereka ingin mensucikan hatinya, ingin membersihkan hatinya, ingin supaya ibadahnya baik, maka mendatangi Nabi. Nabi tahu itu. Makanya ketika itu Nabi lengah waktu itu, ketika datang Ummu Maktum minta diajarkan ilmu. Ketika itu Nabi sedang sibuk dengan pembesar-pembesar Quraisy. Di situ disebutkan Sanadin al-Quraisy. Nabi sedang sibuk dengan pembesar Quraisy. Memang kalau kita lihat riwayatnya, yang salah sebenarnya bukan Nabi, yang salah itu Ummu Maktum. Jadi Ummu Maktum itu padahal kan bisa dia cerna, bisa dia gunakan akalnya. Nabi sedang berdiskusi dengan orang-orang itu. Tiba-tiba datang beliau tepuk ini Rasulullah ajarkan saya agama. Ajarkan saya agama. Rasulullah mengatakan, ya tunggu dulu kata Rasulullah. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah, abasa wa tawalla an ja'ahu a'ma. Jadi Rasulullah, Allah mengatakan abasa wa tawalla. Jadi muka dia masam dan dia memalingkan mukanya. An ja'ahu a'ma, ketika datang orang buta. Maka Rasulullah langsung berdalil. Dia cari mana orang buta tadi? Mana orang buta tadi? Langsung diajarkan agama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau yudrika. Tapi kalau adraka itu memang tidak tahu sama sekali dan diberitahukan oleh Allah. Salah satunya apa? Watarik. Akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, an-najmus tsaqib. Itulah najmus tsaqib ya Muhammad. Jadi tarik itu adalah najmus tsaqib. Jadi walaupun Nabi Muhammad SAW secara refleks itu, nah Nabi Muhammad tahu itu najmus tsaqib, tapi tarik itu tidak tahu. Maka Allah hukumkan tarik itu adalah najmus tsaqib. Najmus tsaqib adalah tarik. Yang Nabi Muhammad tahu, tarik apa najmus tsaqib itu apa? Bintang yang bercahaya saja. Ketika pamannya bertanya, apa itu yang Muhammad? An-najmus tsaqib. Ya. Tapi Nabi Muhammad tidak tahu kalau itu tarik juga namanya, yang mengetuk-getuk. Jadi bintang yang mengeluarkan suara ketukan. Kaum muslimin sedang dirahmati Allah. Makanya Allah katakan, kamu tidak tahu ini tarik itu apa. An-najmus tsaqib. Najmus tsaqib yang biasa kamu lihat itulah tarik. Ya. Kaum muslimin sedang dirahmati Allah. Jadi makanya ini kan dua sumpah ini. Allah bersumpah demi langit, atau Allah bersumpah demi yang tinggal di langit, dua. Atau Allah bersumpah demi roh dan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ini sumpah yang pertama. Yang membuat manusia itu mulia, itulah ini akalnya. Makanya kalau manusia itu di dalam Al-Qur'an disebutkan begini. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Jadi di dalam neraka itu banyak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jin dan manusia. Mereka punya hati tapi tidak mau mempergunakan hatinya. Mereka punya mata tapi tidak mau melihat yang baik-baik. Mereka punya telinga tapi tidak mau melihat yang baik-baik. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang kata Allah. Bal hum adall, bahkan lebih parah dari binatang. Ya. Makanya manusia yang diberikan akal oleh Allah, diberikan akal bisa berpikir dengan akal itu. Tetapi ketika diberikan akal, dia tidak menggunakan akalnya, maka dia lebih parah dari binatang. Tidak menggunakan matanya, tidak menggunakan telinganya dan hatinya, lebih parah dari binatang. Binatang itu kalau kita buat pagarnya hanya ini, baik itu pun. Artinya kayu ini, atagop ini. Tapi manusia hanya dipugal-dipugalnya, dia buat pagar, ibu manyalok, itu pun atagop, itu pun atagop. Tapi dia pergi lagi, dia ambil lagi, berusaha untuk mengambil lagi. Inilah yang Allah katakan balhum adall. Manusia itu lebih hina daripada binatang. Kaum muslimin sedang dirahmati Allah. Sebenarnya sumpah itu dari dua sumpah tadi, was-samai wat-tariq, demi bintang at-tariq. Bintang yang kalau di dalam surah An-Najm, bintang inilah yang membakar iblis dan setan. Bintang inilah yang membakar iblis dan setan. Manis taraka sam'a, yang dia duduk di langit pertama. Karena malaikat ketika iblis dan setan ketika lahir Nabi Muhammad SAW, dia tidak bisa menembus lagi langit pertama. Makanya dia ingin mencuri-curi berita dari langit, berita langit istilahnya. Ini ada berita apa lagi di langit? Bahkan mereka itu ingin membobol lauhul mahfuznya. Tidak bisa juga lauhul mahfuz di mana gitu. Artinya ingin mencuri-curi, ini berita apa di langit?
Ketika Allah berdialog dengan malaikat Jibril, wahai Jibril, turunkan azab kepada kelompok itu beberapa hari yang akan datang. Didengar oleh iblis, didengar oleh jin, maka didengar oleh syaitan. Berita ini akan disampaikan kepada manusia. Tetapi Allah katakan, "Man istaraka sam'a fa atba'ahu shihab." Barang siapa yang mencuri-curi berita di langit, kata Allah. Karena iblis mengatakan sendiri begini, "Naq'udu maq'ida lis-sam'." Sekarang perbuatan kami apa? Apa yang kami lakukan, kata iblis dan setan? Kami duduk di langit pertama. Nastami', kami mendengar apa berita-berita di langit. Ketika itu Allah mengatakan, barang siapa mendengar berita-berita langit, mencuri, manistar kasama, fa'atbahu syihab, maka akan aku bakar dengan bintang najmul thaqib ini. Ya. Maka kalau kita lihat nanti ada bintang-bintang seperti apa mengeluarkan cahaya itu, Allah sedang membakar syaitan dan iblis. Kenapa dibakar syaitan dan iblis? Manistar kasama, karena mereka sudah mencuri-curi berita di langit. Ya. Ini sumpahnya cuma 2. Tapi walaupun sumpahnya 2, pesan moralnya apa? Ini pesan moral ini yang kita baca sekarang ini pada ayat 4. Jadi bukan pada sama, bukan malaikat, tak ada hubungan dengan malaikat, cuma untuk sumpah saja, dan bukan di atariknya, bukan pada bintangnya. Ya, ini isi sumpahnya sekarang. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Ya. Jadi kalau ada terjemah, coba ingin baca, saya coba dibaca terjemah sebentar. Orang-orang pasti ada penjaganya. Ulangi Pak. Setiap orang pasti ada penjaganya. Setiap orang pasti ada penjaganya. Ini ada sebagian terjemahan itu menerjemahkan ini tuh insyarat. Kalau ya ini tuh insyarat. Makanya ini bukan insyarat, tapi ini maknanya apa? Maknanya nafi. Ya. Walaupun modelnya syarat, kalau kamu buat ini maka begini, itu in namanya. Tetapi in bimakna ma nafi. Sama seperti la ilaha illallah. Terjemahan yang baru dibaca tadi itu belum sempurna. Artinya kalau kita membaca terjemah itu, maka kita tidak hanya terbayang dalam adanya kan. Stressingnya tidak kuat di situ. Jadi kalau in kullu nafsin, kullu itu apa? Lil ifrat. Setiap personal kita. Tidak ada seseorang itu bebas melakukan sesuatu illa kecuali semuanya direkam oleh dua malaikat ini. Ya. Jadi makanya ini sama seperti ini jumlah hasar namanya. Jumlah hasar. Ini namanya istisna nafi namanya. Istisna nafi kalau ada illa berarti ini namanya ibtalul hukmi. Arti ibtalul hukmi apa? Membatalkan hukum sebelumnya. Kalau manusia mengatakan tidak ada yang melihat saya. Tidak ada yang melihat saya kalau saya korupsi. Tidak ada yang melihat saya kalau saya buat maksiat. Tidak ada yang melihat saya kalau saya makan haram. Tidak ada yang melihat saya kalau saya melihat maksiat, mendengar maksiat dan lain sebagainya. Ini batal hukum semua. Illa, ya, maka Allah mengatakan kecuali dua malaikat terus merekam kalian. Makanya sekecil apapun yang kita lakukan terus direkam oleh dua malaikat ini. Ikhlas tidak ikhlas akan direkam oleh dua malaikat ini. Makanya banyak manusia tidak yakin. Hanya yakin, malaikat ada dahulu. Bahkan di dalam Al-Quran itu kan raqib atid. Di dalam tafsir Al-Baydawi kan 4 malaikat, 4 malaikat. Di dalam tafsir Ibnu Abbas 10 malaikat yang terus melihat manusia itu. 10 malaikat. Artinya apa? 10 CCTV, Pak. Kita kalau ada satu CCTV saja resah mau kan main. Kita duduk di rumah lah, mana CCTV? Oh, CCTV. Yang tak bohong. CCTV bohong. Ada 10 buah CCTV. Kita makin resah. Kita pergi di kantor ada 10 CCTV di ruangan kita. Kita makin resah. Oh, kita jauh pimpin kadang itu. Ya. Jadi artinya apa? Bahkan di dalam tafsir Sawi, apa kata Imam Sawi? Wa in kana mu'minan, kalau seandainya seorang itu orang mukmin, ulul patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa arsalallahu alaihi mi'ah wa sittina malaikat. Maka yang dikirim kepada dia 160 malaikat. Ini kalau ada orang beriman. Kemana saja dia pergi terus dikawal oleh 160 malaikat yang melihat dia. Dan 160 malaikat akan menjadi saksi di depan Allah Subhanahu wa taala atas amal ibadah yang kita lakukan, sekecil apapun. Maka yang dua tadi rakib atid, saya cukup rakib atid. Karena apa? Dia tidak pernah lengah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia ini ada shift lagi, nasib. Maka nata-nya. Jadi dia kerjanya cuma 12 jam saja. Setelah 12 jam turun yang lain.
kemudian 12 yang lain turun yang lain, kemudian naik yang lain. Makanya di waktu asar dan di waktu subuh. Ya. Ini yang dikatakan dengan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Lamma ini maknanya illa. Makanya kalau di dalam terjemahan lafziyah ada terjemahan lafziyah. Kalau salah-salah bisa keliru maknanya. Kalau kita tidak merujuk ke dalam tafsir. Karena dia langsung menerjemah in itu kalau seandainya, lamma itu tak kalah. Padahal bukan seperti itu. Ada lafaz-lafaz yang sesuai ketika kita terjemahkan dengan lafaznya. Ada yang tidak sesuai. Jadi in ini itu maknanya apa? La. Lamma itu maknanya apa? Illa. Makanya nanti sama seperti ini kan, la ilaha illallah. Illa itu ibtalul hukmi. Makna ibtalul hukmi, si fulan yang memberikan rezeki bukan si fulan, yang mencelakai saya bukan si fulan, yang memberikan penyakit kepada saya bukan si fulan, yang mengangkat penyakit saya bukan si fulan, yang membuat anak saya sembuh bukan si fulan. Ini ibtalul hukmi namanya. Jadi siapa juga? Illallah. Allah itu isbat. Ya, jadi setelah illah itu isbat. Artinya kita mengisbatkan yang menyembuhkan anak kita, menyembuhkan saudara kita, menyembuhkan istri kita kalau sakit adalah Allah. Maka baik pengen ketika kami ketemu anu rumah sakit anu meninggal dunia, baik saja cuma kilo dong. Dah bukan gara-gara doktornya anu meninggal dunia. Tidak. Ada hubungan doktornya. Doktor kedua yang meninggal dunia apalagi ya doktor meninggal dunia. Ya. Jadi artinya apa? Jangan menyalahkan orang lain. Nyo gara-garanya dulu meninggal. Jangan. Jadi artinya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita itu ketika mendengar orang meninggal kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka jangan sampai menjadi orang munafik. Orang munafik apa? Kita mengakui kalau anak kita itu, saudara kita, istri kita, siapa saja itu milik Allah. Kita akui inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang menciptakan istri saya, anak saya sendiri Engkau ya Allah. Sekarang mereka kembali kepada Engkau ya Allah. Maka mengeng-mengeng. Ketika terjadi sesuatu mengeng-mengeng gara-gara perempuan belum meninggal dunia. Sudah ajalnya ya. Oh kenapa meninggal? Sudah ajalnya. Ini benar-benar dokter telah di oksigen. Ya, sudah ajalnya. Walaupun telah oksigen, kalau Allah belum memberikan dia ini, tetap dia masih bisa hidup. Bahkan naurun lupa hanato kalian. Walaupun puji hanato kalian, tapi dia masih bisa hidup. Udah berdahulunya. Ya. Kamu sedikit sedang diaman dia. Seperti kejadian di mana itu di baru-baru ini, apa di Yordania atau di mana itu? Ada seorang anak laki-laki, dia masuk ke dalam sebuah tempat apa itu? Enggak ada oksigen di situ, enggak ada oksigen. Apa kata pakar itu? Tenang saja, anak itu hidup. Lu kata dia anak itu hidup. Kami jamin hidup. Rupanya meninggal anak ini. Saya jamin hidup kok. Dan dia bisa jamin hidup orang. Padahal simpel sekali, dia datang ke sebuah tempat itu yang ada karbon dioksida di situ. Akhirnya para pakar itu dia menurunkan gas itu dia dengan oksigen itu dia bisa hidup. Apa katanya? Kami selamatkan dia, hidup dia. Pakar-pakar semua mengatakan dia bisa hidup, mudah sekali itu tinggal angkat saja. Padahal setelah diangkat meninggal itu. Jadi artinya apa? Kalau sudah sampai aja, apapun yang terjadi, ya. Walaupun gedenya sedang diajak aja, kamu gila hakim itu rubah ada meninggal itu. Bu gara-gara begini, ya nih Pak. Padahal hendak kau jadi yang tahu dapat talang. Aku dapat talang kami. Yang gara-gara kami hanya berdoi, yang kata kami, kata mau kamu mana berdiri dia mengantuk meninggal, apa talang kamu mana? Ya, mana talang apa? Karena sudah masuk, sudah ajalnya. Ya. Jadi maka Allah mengatakan begini, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Jadi makanya kalau di dalam tafsir Al-Qurtubi apa kata beliau? Hafid di sini apa artinya? Hafid ini malaikat. Kemudian hafid itu bisa ditafsirkan juga apa? Allah menjaga. Jadi makanya kata Imam Al-Qurtubi, kullu a'malika, semua amal ibadahmu, semua gerak-gerikmu fihi hafid. Ada yang melihat, ada yang merekam. Jadi rekam ini boleh direkam. Beda pikirnya tulis, bukan tulis lagi Pak, bukan tulis. Memang bahasanya cakap, tetapi ini rekaman. Rekaman lebih dahsyat lagi pada catatan. Apapun yang keluar mayal fidu min qaulin, yang keluar dari mulut kita, sehingga kita dicap munafik atau tidak munafik, ini saksinya dua malaikat ini. Ya. Kalau tidak percaya juga kepada dua malaikat ini sebagai saksi nih, tiang-tiang ini sebagai saksi. Ini semua sebagai saksi. Dulu beberapa tahun yang lalu, itu ada bisa merekam
beberapa tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, itu suara manusia yang dia berbicara di dunia itu kan semua naik ke atas. Suara itu bisa direkam kembali oleh manusia dan dihadirkan kembali di dunia. Kamu 5 tahun yang lalu kamu ngomong ini kan, ya, kamu ngomong ini, bisa direkam kembali, bisa direkam kembali. Yang ada manusia betul. Ini punya Allah, artinya lebih dahsyat dari manusia. Semua yang keluar dari mulut kita. Kadang-kadang dia udah pegang tengok ada pegang lagi. Hari ini kita ngomong haram, besok kita ngomong halal. Bukan ada pegang halal, karena ia ada jabatan. Kalau ada pegang halal itu mah baca adanya. Bagian pegang halal-nya. Jadi adanya kalau halal kita ngomong seperti dulu haram, ya habis. Inilah yang Allah berikan wanti-wanti kepada Yahudi dan Nasrani. Kalian itu ketika datang Al-Quran, kata Allah, kalian tidak mau mengikuti Al-Quran karena takut hilang jabatan kalian. Takut kalian itu hilang jabatan di dalam struktur sosial itu hilang. Orang terpandang hilang semuanya, jabatan hilang, harta hilang. Makanya kalian patuh kepada tidak patuh kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang dimarahi dalam Allah. Kita lanjutkan satu ayat lagi. Bahkan di sini ada juga dikatakan hafid itu apa? Hafid itu al-khairu wa syarru. Jadi kebaikan dan kejahatan. Maka dua malaikat ini malaikat ini cepat sekali dia catat. Artinya direkam sama dia. Tetapi malaikat yang sebelah kiri ketika kita buat kejahatan, itu dalam riwayat mengatakan begini. Malaikat ini dinasihati oleh malaikat sebelah kanan. Jangan tulis dulu. Ente dah boleh. Setelah berapa jam nanti kamu boleh. Mungkin dia bertobat setelah itu. Nanti aja tulisnya, nanti aja. Maka depending oleh malaikat ini, Pak. Ipreh baca yang bertobat. Yang mulai itu guna alih buku Ibrahim. Malaikat mengatakan jangan kamu rekam dulu, nanti aja. Biasa saja nanti setelah itu dia bertobat. Makanya bahkan katanya ambil dan astagfirullah. Mungkin saja dosa kita berapa jam yang lalu itu kita punya dosa, itu bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya orang yang tadi beristighfar tadi maka tidak jadi ditulis oleh malaikat sebelah kiri. Besok begitu lagi. Tetapi setelah ditunggu Johanna, memang pekatin bro ini pokok. Kapilah rekam dulu. Ya. Kaum muslimin sedang dimarahi. Atau cukup saja dulu. Sebaik lihat dulu. Ya. Jadi baca doa. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Ada pertanyaan? Berani meninggal kamar mandi yang dengan semayang. Pergi orang yang meninggal di kamar mandi itu di mata Allah lebih jelek daripada orang yang meninggal biasa atau di tempat tidur. Di mata Allah lebih jelek daripada orang yang meninggal biasa atau di tempat tidur. Memang ada dalam hadis Rasulullah begini. Seorang itu dia meninggal kebiasaan dia bagaimana? Nah, orang biasa ibadah meninggal dalam beribadah. Nah, orang biasa pun juga meninggal dalam ibadah dan juga meninggal dunia. Ya. Kebiasaannya apa? Dia sering ini, makanya biasakan sesuatu. Kita biasakan ini. Artinya apa? Kalau ada orang biasa dengan salat duha misalnya, biasa dengan baca Al-Quran. Jadi kalau kita sesuaikan dengan hadis Rasulullah itu mudah-mudahan dia meninggal sedang baca Al-Quran. Jadi meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kemudian satu lagi, dan dia dibangkitkan oleh Allah nanti sebagaimana posisi terakhir dia meninggal. Ada orang meninggal ketabrakan. Posisi terakhir dia bagaimana terakhir itu? Ketabrak. Maka ketika dia bangkit di padang mahsyar, waduh, ingat kembali dia, Pak. Saya ketabrak dulu. Ini seperti kita kita baru pulang kantor. Saya bawa kantor. Kita masih pakai sepatu, masih pakai jas, masih pakai dasi. Tiba-tiba kita tertidur di atas kasur. Kita mimpi dia lekuk melempok, tapi tiba-tiba terjaga, kita baru ingat. Rupanya mentangnya baru ingat, dia baru pulang kantor. Demikian pula seorang itu ketika dibangkitkan di padang mahsyar, sesuai dengan terakhirnya bagaimana meninggal dia. Maka ada seorang pemuda, dia sebelum meninggal selalu berdoa kepada Allah, ya Allah matikan saya ketika dalam keadaan sujud, matikan saya dalam keadaan sujud. Sekarang masalahnya, apakah kalau ada orang meninggal bukan dalam keadaan sujud itu mati tidak sempurna? Ya. Ada orang tenggelam mati tidak sempurna.
Ada orang mati dalam keadaan kena penyakit, mati tidak sempurna. Ada orang bahkan pada sahabat Rasulullah, dia mati telinganya hanale. Ketika dilihat oleh orang lain, oh makai dah lagi, masa meninggal telinganya nak ada lagi, sudah ditebas oleh musuh. Kita jangan lihat di situ. Pemuda ini dia meninggal itu wafat ketika dalam keadaan perang, dan dia berdoa kepada Allah. Setiap hari dia berdoa, ya Allah, jangan matikan saya dulu kecuali saya ketemu dengan orang yang paling kuat di antara musuh saya. Dan jangan matikan saya dulu. Ini kan permohonan doa. Kalau takdir Allah kan lain, tetapi takdir Allah sesuai dengan doanya. Dan tolong saya ya Allah, jangan matikan saya kecuali dua telinga saya ini ditebas oleh musuh saya. Rupanya doa yang dikabulkan oleh Allah. Maka kalau orang lihat, oh mak, hai pinyu mana li? Dia dah cerita apa kau? Pinyu mana li? Yang dilaknat dengar. Padahal kan laknat. Dia sendiri yang minta kepada Allah seperti itu. Makanya ada orang nanti meninggal kena penyakitnya. Contoh apa? Covid. You know kayak jamaah di dalam bumi yang Omicron ya. Kayak jamaah lah. Kalau ada orang kena bumi itu, makanya nanti orang lain dia, oh mah meninggal ini ya. Kena laknat Allah. Tidak, jangan salah kita. Dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang kena penyakit, makanya mereka itu yang kena penyakit itu, mereka itu sama seperti pahala syahid. Ada 5 orang pahala syahid. Orang ketabrak, kemudian yang tenggelam, kemudian kena mat'un, kemudian ada 2 lagi saya tidak tahu, ada yang kena penyakit ta'un. Jadi bukan berarti nanti ketabrak ketabrak ya dino abiwet tapi semua ada dengan jalan nepok lo mati syahid, yang bunuh diri dia mati konyol ya. Jadi kita tidak bisa melihat orang lain, oh mahnya meninggal dalam keadaan dino berarti nyo, ya tidak bisa. Kita tidak tahu apa hubungan dia sama Allah, itu tidak tahu, emosional dia sama Allah tidak tahu. Bisa saja dia minta kepada Allah, ya Allah matikan saya dalam keadaan begini ya Allah, matikan saya begini ya Allah. Ya, kita tidak tahu, tidak bisa. Itu Pak Mutiru dalam kemana? Oh makhluk yang mati Mutirunya. Tuhan cara lain kecuali Mutiru. Nah, jadi bisa saja ajal dia memang di situ. Artinya pada ada hubungan apa-apa. Kecuali apa? Ya, kecuali dia mati dalam keadaan berzina, mati dalam keadaan berbuat dosa. Makanya kita terus menjaga diri begini. Kalau kita sedang ngomongi orang lain, kalau mati dalam ngomongi bagaimana caranya? Amin. Seorang kalau dia berbuat maksiat, kalau mati dalam berbuat maksiat ini bagaimana? Ya, lebih pikir-pikir. Nah, jadi kita tidak bisa menilai orang lain rumahnya buruk, Pak meninggal, lampari meninggal, cukup je, lampari meninggalnya. Kita tidak tahu sejarahnya bagaimana. Mungkin beliau berdoa kepada Allah. Mungkin beliau itu kita tidak tahu. Mungkin ya Allah matikan saya ketika saya berkhidmah kepada masyarakat untuk lumpuklih paritnya ya Allah, untuk awaknya ya Allah. Tapi tiba-tiba ketika dia peklih meninggal dalam paritnya Pak. Meninggal dalam parit. Maka dia dalam parit meninggal. Tidak bisa. Makanya katanya waktu hak manusia benar. Hak manusia. Ketika seorang masih hidup kita masih ngomongin dia. Ketika dia sudah mati tetap juga kita ngomongin dia. Itu tentang manusia itu. Jadi makanya manusia itu tidak hana-hana hikmah badron. Kalau ada hikmah dia selalu mengaca pada diri sendiri. Selalu mengaca. Kalau ada orang meninggal kalau rodi. Kalau